saya. Nama saya Ramli. Oh, Ramli. Awak pula? Nama saya Abdul. Abdul. Kamu sekolah Kamu nih, nggak boleh nih. Awak di sini. Sabar dulu. Awak di sini sekolah udah berapa lama? Saya di sini 2 menit ya. 2 menit. Awak pula berapa lama? Saya sekolah sini udah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun tuh gini lah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rashid. Saya cikgu matematik baru kalian. Sebab cikgu yang lama tuh sedang melahirkan. Kita boleh ngajar. Tak tahulah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baik kita absen terlebih dahulu. Mana absen kita? Oke. Oke. Kelas Kuda Poni tahap 1. Oke. Yang pertama, Abdul Sitompul hadir. Siapa pula nih? Ramli Batubara hadir. Hadir, oke. Siap absen. Kita masuk ke pembelajaran kita. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan memasuki pembelajaran tentang sudut pada dan 3 dimensi. Sudut pada bidang 3 dimensi. Ada yang tahu apa itu sudut? Tak tahu sudut. Balik TK lah. Sudut itu suatu titik yang tercipta karena ada 2 garis yang saling berpotongan. Nih, 1 garis, 2 garis. Tuh, berpotongan. Terciptalah sudut. Tapi kalau garisnya seperti ini, tidak berpotongan, tak adalah sudut. Tuh, itu sudut. Ngerti? Cikgu. Oke, karena ada reti, kita masuk ke sudut pada dimensi 3. Oke. Sudut pada dimensi 3 ada 3 jenisnya. Yang pertama ada sudut antara garis dan garis. Yang kedua ada sudut antara garis dan bidang. Yang ketiga ada sudut antara bidang dan bidang. Yang kita masuk pertama ke sudut antara garis dan garis. Oke, seperti contoh soal. Contoh, anggaplah ini sebuah kubus dengan panjang rusuk 2. Ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Sudut antara garis. Contoh, tentukan sudut antara garis BG dan garis G ke F. Nih. Kita keluarkan. Ini G, ini B. Set. Ini F. Set. Maka terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Kita kena mencari antara sudut antara garis BG dan GF. Maka sudut yang terbentuk adalah sudut G, karena dia BG dan GF. Oke.
dalam menentukan sudut ada kita kena reti cara sin kostan. Ada yang tahu sin kostan? Tak ada pula. Okey. Sin itu depan dibagi miring. Kos miring per samping. Dan tan depan per miring. Oke, itu sin kostan. Ada paham? Paham, cikgu. Oke, kalau udah paham kita balik ke soal tadi. Kita kena mencari sudut G. Kita pakai cara sin. Kita ambil cara sin G. Maka sin G adalah depan per miring. Depan per miring. Nih, kita tengok sudut G ni. Sudut G. Depannya tembak ke sini. Ke sudut antara sudut B, F. Maka depan dari G, sudut G adalah B, F per miring. Miring dia adalah sisi miring dari bidangnya. Ini sisi miring. Maka sisi miringnya adalah G, B. Karena BF adalah rusuk dari kubus, maka BF-nya adalah 2 dan G ke B. G ke B belum diketahui. Kita cari sama-sama. G B. G B sama dengan, karena G B sisi miring, kita bisa cari pakai rumus Pythagoras. G B sama dengan akar dari BF kuadrat tambah FG kuadrat sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar dari 4 tambah 4 sama dengan, bisa kita sederhanakan jadi akar dari 4 kali 2. Kasih belok ke sini, tak muat. Jadi akar dari 4 itu adalah 2 dan 2 tak ada akar, jadi 2 akar 2. Maka panjang dari G ke B adalah 2 akar 2. Oke, sampai situ paham? Maka kita masukkan sisi depan 2, sisi miringnya G ke B adalah 2 akar 2. Sampai sini sudah jadi? Belum. Kita dalam matematik ada satu rumus. Bukan satu rumus, ada satu pegangan. Kalau di dunia alam akar itu di bawah, di matematik itu tak boleh. Akar kita kena pindahkan ke atas. Macam mana caranya? Caranya macam mana? Dirasionalkan. Tapi sebelum kita rasionalkan, ini bisa dirasionalkan. 2 bagi 2 bisa kita coret menjadi 1 per akar 2. Kita rasionalkan. Pindah sini. Sini. 1 akar 2 dirasionalkan oleh akar 2 per akar 2 sama dengan 1 kali akar 2 akar 2 1 kali akar 2 sama dengan akar 2 akar 2 kali akar 2, akarnya hilang menjadi 2. Jadi hasil rasionalnya adalah akar 2 per 2. Maka sin G itu adalah akar 2 per akar 2. Ini bisa kita sempurnakan lagi menjadi sin G sama dengan 1 per 2 akar 2. Tuh, dapat sin G. Ada paham? Paham, cikgu. Paham ya? Coba kita tes. Hapus semua.
Diketahui. Ketahui sudah. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki rusuk 4. Maka tentukanlah sudut yang terbentuk antara garis BG. Salah silap. O merupakan sudut yang terbentuk antara garis BG terhadap garis GA. Maka kita mencari sudut O. Siapa yang bisa jawab? Kau aja. Aku jadi. Iya, lu aja. Saya cek dulu. Ya, Ramli, silakan maju ke depan. Nah, carilah. Sama duduk ya. Boleh perkenalkan dirimu ke depan kelas. Perkenalkan, nama saya Ramli Batubara. Saya akan menjawab soalan dari cikgu nih. Dari BG itu nih, GA tuh nih. Sudut O tuh di sini. Kita keluarkan segitiga dia. Sudut O. Nih segitiga dia. Siap. Kita mencari sin O. Sama dengan depan per miring. Sama dengan Depan dari O. Depan dari O. depan dari O. Sini. Enggak, kau tunjuk dari segitiganya. Nih, depan nih, ini nih, depan tuh sini, miring tuh ini, nih masuk dia sini, sama dengan D A per G A. Tadi tusuk dia 4. Empat per, karena GA ini belum diketahui, kita cari dulu dia. Diagram. Hapus nih. Ya. GA sama dengan
terus dari DA kedua tambah DG. Aduh, DG belum kita ketahui. Kita cari dulu DG nih. Karena DG nih diagonal sisi dari kubus, jadi dia akar rusuk pangkat 2 tambah rusuk pangkat 2 sama dengan apa? 16. Nah, 32 nih kita sederhanakan menjadi 16 kali 2. Nah, sama dengan 4 akar 2. Jadilah DG itu 4 akar 2. Nih. 4 akar 2. Ini sama dengan 16 tambah 16. Karena akar nih mama pangkat nih dikali akarnya hilang, jadi 2 sama dengan 16 2 2. Karena 48 nih gak ada akar ya, kita sederhanakan jadi 16 kali 3 sama dengan 4 akar 3. Nah, jadi GA nya nih 4 akar 3. Nah, karena udah ketemu, kita cari sin audio. Oh, sama dengan depan ke kiri. Sama 4 akar 3. Karena dia sama, kita tembak dia. Cata. Jadi 1 per akar 3. Nah, Cikgu Rasid tadi cakap akar tuh di MTK, di matematik akar tuh tak boleh di bawah. Jadi kita rasionalkan, jadi kali akar 3
per akar 3. 1 kali akar 3 sama dengan akar 3. Nah, karena akar ini sama, tertembak dia, hilang jadi akar nih. Jadi 3. Nah, jadilah nih akar 3. Akar 3 per 3. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi lebih bagus lagi bentuk bilangan nih. Nah, jadi 1 per 3 akar 3. Jadi sin O sama dengan 1 per 3 akar 3. Aduh, keren. Kerja bagus. Selamat. Anda berhasil. Anda lulus. Selamat. Terima kasih cikgu. Balik duduk lagi. Oke. Mantap nih, jaya lah Ramli ini. Biasalah, caja nih. Karena korang semua sudah paham materi tentang sudut antara garis dan garis, sudut antara dua garis, maka kita akan masuk ke materi sudut antara garis dan bidang. Agak lebih sulit. Contohnya, ada kubus. Anggap ini sebuah kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Terdapat sebuah bidang E, H, A, D, ini bidang, dan terdapat sebuah garis H dan garis C. Maka ini bidangnya yang saya arsir ini membentuk sebuah sudut antara garis bidang EHAD dan garis HC. Jadi nanti sudutnya seperti ini. Ini garis HC, ini bidang EHAD, ini sudutnya. Tuh. Seperti ini. Jadi nanti kalau kita keluarkan jadi H C, di sini ada D. Nih. Jadi nanti seperti ini. Anggaplah ini nama sudut. Oh. Seperti itu sudut antara garis dan bidang. Ada yang mengerti? Mengerti, cikgu. Oke, kalau sudah mengerti kita masuk ke contoh soal. Saya akan tes pengetahuan seberapa mengerti kalian. Contoh soal. Suatu kubus. Aduh. A, B, C, D, E, F, G, H. Misalnya kubus rusuknya ada 6 cm. Ini diketahui X merupakan sudut yang terbentuk antara bidang A, B, C, D terhadap garis H, B. Maka tentukan sin X. Ada yang bisa jawab? Tolong, aku tuh sama juga. Ya udah, aku ya. Saya janji tadi. Angkat tangan. Saya cek dulu. Abdul, silakan maju Abdul. Oke. Nah, nih, ya coba tentuin di mana bidang ABCD-nya. Oh. Jadi kita akan mencari sudut ABCD terhadap garis nih sudut AB Bentar. Oke, kerjain ya. Saya duduk di bawah. C. Pas makan diri dulu. Oh iya, Ada gelas. lupa. Silakan makan diri. Sini.
Perkenalkan, nama saya Abdul Harahap. Nama kamu siapa tadi? Abdul Sitompul. Oh, saya lupa bukan NTK. Apa? Perkenalkan, nama saya Abdul Sitompul. Saya akan mengerjakan soal MTK ini. Sudut nih, bidang A, B, C, D terhadap garis H ke B. Nah, di sini di garis H ini, HB ini ada segitiga di sini. Di sini ada, kita bisa mengeluarkan segitiganya, yaitu HDB. Nah, jadi kita akan mencari sin X. Sin X di depan, nih depan per miring. Oke. Tadi segitiganya di sini kan. Nah, di sini ada H tadi. H di sini, di sini. Nah. Ini H di B. Nah, HD ini kita sudah ketahui, itu rusuk kubus tadi, yaitu 6 cm. Sebelumnya X itu ada di sini. Nih. Nah, X itu di sini. Jadi sudah kita kan. Nah, depannya itu tadi 6 cm. Nah, sabar. Depannya itu adalah HD. Dan miringnya itu adalah HB. Nah, jadi HD itu adalah 6. HB-nya berapa? Nah, kita belum mengetahuinya. Jadi kita harus mencari HB. Tapi sebelum nyari HB, kita harus tahu dulu DB itu kayak mana. Nah, kita kalau mau mencari DD, kita ada segitiga, ada si D ini di sini. D di sini ada B, dan di sini ada, sorry. Lanjut. Jadi kita nih cari dulu. Oke. D ya di sini nih segitiganya tuh D A B. Nah, D ada di sini. Nah, kayak gini. Jadinya gini. Anggaplah siku-siku lah. Nah, di sini A dan sini B. Tadi ini jangan lupa kita kasih di sini siku-siku. Ini di sini siku-siku. Oke? Jadi kan tadi 6 kan. DB kita belum tahu, tapi karena ini sama-sama rusuk, jadi rumus diagonal bidang adalah, jadi rumus si DB tadi, nah, DB adalah rusuk pangkat 2 tambah rusuk pangkat 2. Nah, berapa tadi rusuknya? Nah, rusuknya itu adalah 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Rusuk tuh nih DB, ini rusuk ini karena sama-sama, jadi udah kita masukin gini, 6 pangkat 2 36. Nah, jangan lupa tambah 36 juga. Nah,
36 tambah 36 berapa? 72 kan? Tulis ini 72. Ini karena nggak muat kita pindahin ke sini lah. Nah, di sini tadi 72 ini bisa kita sederhanakan lagi biar bisa, karena 72 ini tidak bisa diakurkan. Jadi 16 kali 2 sama dengan 4. Jadi gini. Oh iya, lupa nih. Ini salah tadi. Maaf ya. Aduh, saya nih ngantuk pula. Jadi ini 36 dikali 2. Nah, 36 itu berapa? Jadi 6. Nah, jadi kita sudah nemu nih. DB tadi adalah 6 akar 2. Tapi kalau mau gampang, itu sebenarnya bisa juga si DB ini, karena dia diagonal bidang kan. Nah, jadi rumusnya tuh bisa juga rusuk dikali akar 2. Nah, jadi kita hapus saja. Nah, yang ketemu kan. Nah, sekarang kita mencari HB atau pokoknya HB lah, HB aja. Nah, rumus HB adalah akar kuadrat dari HD pangkat 2 ditambah tadi adalah DB pangkat 2. Oke. Nah, HD tadi adalah 6. Nah, sini 6 akar 2 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2 berapa? Nah, jangan lupa akarnya dulu. 6 pangkat 2 berapa? 36, bagus. Nah, di sini tambah lagi 36 kali. Ini sama akar. Akar ketemu pangkat jadi hilang akarnya. Jadi sisa 2. Nah, 3 sama dengan pindah sini aja karena nggak muat. Nah, jadi ini sama dengan ini 36 ditambah 72. Oke, hasilnya berapa? 108. Nah, 108 itu tidak bisa dikuadratkan ya guys ya. Jadi kita harus menyederhanakan dulu biar bisa ini gitulah. Jadi 36 dikali 3 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6 akar 3. Nah, 36 di akar jadi 6. Oke. Jadi di sini si HB ini udah ketemu 6 akar 3. Kita hapus dulu. Nah, kita langsung masukkan rumus tadi yang sudah kita kumpulkan. Jadi di sini 6 akar 3. Nah, kita ini sama, kalian langsung tembak dor. Nah, jadi sisanya adalah 1 per akar 3. Di penjelasan Cikgu Rasid tadi, hukum alam tuh bolehlah akar di bawah, tapi kalau di MTK nggak boleh. Jadi ini kita apain? Ya udah, kita rasionalkan. Jadi 1 per akar 3 dikali akar 3. Nah, 1 kali akar 3 berapa? Nah, 1 nggak usah ditulis ya, langsung aja akar 3.
per ini sama kan, dikali itu bilang berarti akarnya jadi 3. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, sin X itu menjadi 1/3 akar 3. Nah, dah, inilah hasilnya. Maka sin X tadi hasilnya adalah 1/3 akar 3. Nah, Wih, saya juga nih Abdul. Keren. Tahniah, Abdul telah menyelesaikan jawaban dari soalan berikut. Bagi sini, tutup botol, tutup spidol. mana? Nah, silakan dulu. Jaya lah, bisa juga lo matematik rupanya. Biasalah. Kerkat cikgu nih. Sepertinya sudah mengerti semua tentang sudut antara garis dan bidang. Kita masuk ke jenis selanjutnya. Terus, ada? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, ayo kita ke jenis yang ketiga, yaitu sudut antara dua bidang. Seperti ini contoh, bidang segitiga dan bidang segi 4. Berarti yang diambil sudutnya adalah sudut sini, karena ia berpotongan, saling berpotongan. Karena syarat terbentuk sebuah sudut adalah saling berpotongan, mau itu garis, mau itu bidang, harus saling berpotongan. Terbentuklah sebuah sudut. Oke, ada paham? Paham, cikgu. Paham. Kita masuk ke contoh soal. Tapi tak paham. Tahu sudut? Kalau kita tahu kubus A, B, C, I, lupa D-nya. Nah, D, E, F, G, H. Diketahui bidang diketahui O, jangan O, yang menarik P merupakan sudut yang terbentuk antara bidang E, F, G, H dan E, B, G. Nah, carilah sin P. Ada yang bisa jawab? Aduh cikgu, Nggak susah lah lagi, cikgu, tak paham. Hai. Gak ada yang bisa jawab? Oke. Kalau gitu biar cikgu yang jawab. Kita masuk. Kita kulik satu-satu. Bidang EFGH. Mana bidang EFGH? EFGH. Masuk EFGH. Nih. Bidangnya adalah segi 40. Lalu segitiga, lalu bidang EBG karena cuma satu, berarti ini pasti segitiga dong, karena cuma 3. Ini B, EB, ini G, EBG. Nah, jadi sebuah segitiga. Kita nyari P di mana nih? Titik potongannya mana nih untuk menjadi sebuah sudut? Nah, lihat yang bersinggungan. Ini bidang EFGH nih. Contohnya EFGH, EFGH. Lalu ada segitiga BEG. Yang mana yang berpotongan? Jelas dong yang ini. Nah, nih. Anggap sini ada sudut P. Sudah.
ini titik T. Maka ini titik T ya. Maka titik T itu pertengahan dari sudut E dan sudut G. Maka kita cari besar sudut, maka P adalah bentukan dari bidang EFGH dan bidang EBG. Coba kita keluarnya. Bidang EFGH diwakili oleh garis H ke F. Garis H F. Nih, H F. Oke, tengah-tengahnya ada T. Sementara bidang EBG diwakili oleh garis T ke B. Ini B, ini T. Nah, bentuklah sebuah sudut. Sudut ini dinamakan sudut P. Nah, kita cari. Oh iya, saya belum taruh rusuknya berapa. Oh iya, anak murid ada yang bisa request? Boleh request mau berapa besar rusuknya? Berapa? Tuh, itu enggak ada. Berapa ya? Ada. Itu kecil kali. 12 tak 12. Ya, 12. Itu Kan bisa jawab. Kan ya. 12 cikgu. 12 boleh 12. Rusuknya 12. Oke. Request gede-gede SPP mahal. Sudut P. Kita cari sin P. Sin P. Sebelumnya kita perjelas dulu segitiga ya. Dari P-nya. Nih ya. T E F B. Ini P. Nanti sin P sama dengan depan per miring. Dengan depannya P adalah FB. Miringnya P adalah TB. Oke, mari kita cari. Berapa panjang FB? Berapa panjang FB? Kita cari. Ini FB merupakan rusuk dari kubus. Semua kubus rusuknya sama. Berarti FB adalah 12. Sementara TB, T ke B belum diketahui. Maka kita akan cari sama. Mencari TB. Bikin sini ya. Sin P dengan FB per TB. FB nya itu tadi berapa? FB tadi berapa? 12. Bagus. Nggak ada yang jawab, tapi TB belum ketahui. Berarti TB sama dengan, karena ini segitiga siku-siku, berarti kita pakai rumus Pitagoras. TB berarti kita harus mengetahui TB merupakan FB kuadrat ditambah TF kuadrat. Nah, TB sama dengan FB berapa tadi? FB 12 kuadrat ditambah TF. TF nya berapa? Belum tahu. Mari kita cari TF. TF ini merupakan separuh dari garis THF. Ini seperti tadi nih. TF ini separuh dari HF. Sementara HF itu adalah diagonal bidang. Seperti tadi kata Abdul Harahap atau Abdul Sitomorang mencari diagonal bidang pada kubus. Itu rumus gampangnya adalah diagonal bidang. Diagonal bidang adalah rusuk dikali akar 2. Berarti HF sama dengan berapa rusuknya?
12 dikali akar 2. HF sama dengan 12 akar 2. Karena TF adalah separuh dari HF, berarti TF sama dengan TF dikali 1/2 HF. TF sama dengan 1/2 HF. TF sama dengan 1/2 dari 12 akar 2. Berarti TF sama dengan separuh dari 12 akar 2 adalah 6 akar 2. Sampai sini jelas, kita mengetahui TF-nya adalah 6 akar 2. Ya, ini F ke depan, F dia adalah 12. Oke, kita lanjut. Oke, setelah mendapatkan dari TF, kita masukkan ya, kita lanjutkan tadi yang TB. TF sama dengan TF adalah 6 akar 2 dipangkatin 2 sesuai rumus. Jadi 12 pangkat 2 adalah berapa? 12 pangkat 2 144 ditambah 6 akar 2, 6 pangkat 2 adalah 36. Akar 2 akar 2 pangkat 2 adalah 2. 144 tambah 36 kali 2 adalah 72. Jadi 144 tambah 72 6, 7 tambah 1 216. Akar dari 216 adalah berapa ya? Akar 216 adalah sama dengan pos ya. Akar dari 200 akar dari 216 di sini aja. Pos Oke, pindah ke sini sama dengan bisa disederhanakan jadi 36 dikali 6. Akar dari 36 adalah 6. Akar 6 enggak ada, jadi 6 akar 6. Jadi panjang dari TB adalah 6 akar 6. Sudah dapat nih. Kita kembali ke sin P. Enggak penghapus. Sin P sama dengan FB per TB sama dengan 2, FB sama dengan 12 dan TB sama dengan 6 akar 6. Karena ini bisa disederhanakan, jadi coret jadi 12 bagi 6 sama dengan 2/1. Jadi bisa kita lihat menjadi 2 per akar 6 seperti ini ya. 2 akar 6. Tapi karena di matematika tidak ada akaran di bawah, maka kita akan merasionalkannya dikali akar 6 per akar 6. 2 kali akar 6 sama dengan 2 akar 6 per akar 6 kali akar 6, akarnya hilang jadi 6. Karena bisa disederhanakan, jadi dibagi 2 jadi 1, ini jadi 3. Jadi hasil akhirnya adalah 1/3 kali akar 6. Ini adalah sin dari P. Sin P. Jadi sin P sama dengan 1/3 akar 6. Mudah. Kalian nggak bisa? Tepuk tangan untuk saya. Oke, kelas cukup sekian sepertinya. Materi sudut pada bidang sudah kelar. Kelas sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Baqarah. Canda dong. Mari tutup dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Cikgu Rashid pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap juga buat pelajaran hari ini.
Baliklah aku. Woi, Apa tuh? woi, awak tahu nggak? Apa? Cikgu Rashid tuh, bininya ada 13. Ah, dari mana awak tahu? Saya kan anaknya. Ah, banyak cerita lah kau ni. Tak percaya lah aku. Baliklah aku. Mak percaya kali. Mak, betul. Bener. Woi,